Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Rumah Sakit USU. Apa kabarnya hari ini? Kami harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah Sobat Rumah Sakit, senang sekali saya Bidan Fani kali ini kembali lagi menemani Sobat Rumah Sakit di acara yang informatif dan inovatif di seputar kesehatan, yaitu di acara podcast Rumah Sakit USU. Nah, untuk Sobat Rumah Sakit yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di podcast Rumah Sakit USU, di mana di setiap episodenya selalu ada konten dan materi seputar kesehatan yang menarik untuk dibahas. Nah, kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berbau dengan bedah saraf. Nah, apa itu ya? Pasti pada penasaran kan? Sobat Rumah Sakit tahu nggak sih? Pastinya kan di zaman sekarang ini di mana perkembangan teknologi itu semakin maju membuat kita tuh kebanyakan malas bergerak ya kan dok? Kayak kaum rebahan lah istilahnya kan, yang lebih sering duduk, lebih sering tidur ya kan dok? Apalagi beberapa pekerja kantoran yang kebanyakan aktivitasnya nih kan duduk di depan komputer gitu kan dokter. Nah, semua aktivitas itu kan bisa menyebabkan sakit punggung dan juga nyeri tulang belakang. Sebenarnya banyak sih faktornya, bisa karena cedera, karena olahraga yang berlebihan, atau karena malposisi gitu kan dokter yang menyebabkan nyeri tulang belakang. Nah, jadi kan nyeri tulang belakang itu sebenarnya itu bukan hanya identik dengan orang tua aja kan dokter. Malah yang sekarang ini anak-anak di usia produktif kayak kita-kita nih yang masih muda, bahkan anak-anak kecil itu udah kena nyeri tulang belakang. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kali ini telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu dokter spesialis bedah saraf di Rumah Sakit USU, Dr. M. Deni Nasution, spesialis bedah konsultan. Selamat siang dokter, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Fani. Siang dokter. Senang sekali diundang ke acara podcast Rumah Sakit USU kali ini. Oh, kami juga senang dokter mau bersedia hadir. Nah, kita langsung aja ya dokter. Kali ini kan kita kan mau ngebahas tentang nyeri tulang belakang kan. Nah, sebelum kita ngebahas nyerinya itu bagaimana, sebenarnya dokter apa sih yang dimaksud dengan tulang belakang itu dokter? Ya, jadi tulang belakang itu suatu sumbu tubuh ya yang membuat manusia itu berdiri tegak ya. Ada lagi yang lain kan, mungkin tulang kaki yang nanti terhubung ke tulang panggul, lalu terhubung juga ke tulang belakang dan ke kepala, sehingga struktur itulah yang membuat kita berdiri tegak, berjalan tegak ya. Tapi pada suatu ketika tulang belakang ini bisa bermasalah, itulah timbul nyeri ya, nyeri yang hebat dari mulai. Tapi tidak hanya pembahasan tadi kan, pembahasan kita ini kan nyeri tulang belakang kan, sebenarnya bukan hanya di tulang saja ya, ada komponen-komponen lain yang dikatakan apa yang menyebabkan nyeri back pain gitu kan, nyeri punggung kan. Ada komponen tulang, ada komponen otot, ada komponen saraf ya. Itu secara keseluruhan bisa salah satu bisa menyebabkan nyeri pada tulang belakang. Oh, jadi seperti itu ya dokter ya. Nah, yang seru nih kayaknya nih di komponen saraf nih, karena sesuai dengan dokter yang bedah saraf ya dokter ya. Nah, sebenarnya dokter penyakit apa aja sih yang bisa menjepit saraf tulang belakang dokter? Ya, biasanya lazim pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut ya, usia lanjut karena faktor usia, faktor degeneratif itu tulang-tulang ini sudah tidak kuat lagi, sudah rapuh ya, struktur-strukturnya sudah tidak seperti waktu dulu muda, sehingga terjadi remodeling, terjadi perubahan di struktur tulang belakang ini terjadi perubahan, yang kata orang awam itu saraf terjepit. Apa saraf terjepit? Iya benar ya? Saraf terjepit. Jadi antara ruas-ruas tulang belakang tadi ada bantalan tulang ya. Jadi tulang belakang itu dia bukan suatu tulang panjang yang padu, tapi dia terdiri dari ruas-ruas. Jadi
ada bantalan-bantalannya yang dimana suatu saat bantalan itu pecah oleh karena usia, oleh karena trauma, bisa juga oleh karena infeksi. Nah, dia bisa struktur tadi menjepit si saraf sehingga menyebabkan sakit, ya, timbul nyeri lah di saraf, di tulang di pasien, belakangnya ya. itu. Oke dokter. Nah, kalau gejala awalnya itu apa sih dokter? Karena kan kayak saraf tulang kejepit gitu kan dokter, kayaknya bisa menyebabkan kelumpuhan gitu ya kan dok. Nah, gejala-gejala awalnya apa sih? Jadi kan teman-teman di rumah, sahabat-sahabat dan masyarakat itu bisa tahu untuk nandain, oh ini gejala kelumpuhan nih, gejala saraf terjepit nih gitu dok. Jadi kalau si saraf tadi terjepit, maka manifestasinya atau sebabnya nanti ke pasien itu nyeri yang sesuai. Jadi kalau ada saraf-saraf yang keluar dari ruas-ruas tulang belakang tadi, itu dia korespondensinya ke ke bagian-bagian tubuh yang dipersarafinya. Istilah kedokterannya dermatomnya. Jadi kalau dermatomnya nanti misalnya untuk betis atau untuk paha yang terjepit, nah nanti dia merasakan nyeri yang ke paha gitu. Jadi masalahnya di tulang belakang, masalahnya di saraf, tapi manifestasinya bisa ke kaki, bisa itu dermatom namanya kan. Jadi sesuai persarafan dia yang mana yang terjepit ya dok ya. Iya, itulah jadinya nanti si pasien sakit pinggang yang menjalar sampai ke kaki jempol gitu kan. Nah ini kalau itu khas untuk nyeri yang disebabkan oleh penjepitan saraf. Oh gitu. Nah, kalau masalah itu kan dokter, misalnya lah nih ada pasien yang saraf terjepit gitu kan sampai dia lumpuh. Nah lumpuh ini kan banyak nih sebabnya kan dokter, bisa karena stroke atau bisa karena saraf terjepit. Nah yang membedakan antara dua lumpuh itu apa dok? Oh ya, jadi kalau sistem saraf itu kan ada terbagi dua, sistem saraf pusat ya kan, sistem saraf perifer. Jadi kalau saraf terjepit yang awam di masyarakat ini, mungkin saya lebih ke saraf terjepit yang sistem saraf perifer ya. Nah, jadi sedangkan kalau yang stroke itu kan di otak ya, jadi dia lebih ke sistem saraf pusat ya. Jadi kalau orang yang stroke itu kan stroke-nya misalnya di kanan itu lumpuh nanti sisi tubuh sebelah kiri, sebaliknya ya. Kalau saraf terjepit ini dia tidak sebelah kiri sebelah kanan gitu kan, tidak. Nah, biasanya kalau misalnya dia ditungkai ya kan, ditungkai yang saraf terjepit sebelah kanan gitu ya kan. Nah yang lemah itu di kaki sebelah kanannya saja gitu. Jadi kalau misalnya yang terjepit nanti di ruas tulang belakang nomor 4 dan 5 terjepit sangat hebat sehingga menyebabkan kelemahan di kaki yang sebelah kanan. Jadinya berbeda sama stroke. Kalau stroke ya kalaupun stroke dia itu lumpuhnya itu pun juga berbeda sama saraf terjepit ya. Dan gejala lain yang atau tanda lain yang mengikuti stroke itu bisa penurunan kesadaran, penurunan intelijen gitu kan. Kalau dia di saraf di kaki gitu, saraf di tulang belakang tidak ada masalah di kognitifnya ya. Gitu jadi ya, dia betul. tetap sadar, dia tidak mengalami penurunan kesadaran, tapi dia merasakan lemah ya. Jadi gejala awalnya itu mungkin kalau dia terjepit sedikit timbul nyeri, tapi kalau sudah berlama-lama maka timbullah kelemahan ya. Di samping itu juga kita juga saya praktisi bedah saraf untuk spesialisasi di tulang belakang. Biasanya kita ini lintas departemen lah ya. Jadi tidak harus sakit tulang belakang itu
harus dioperasi ya. Jadi pertama-tama kita lazim di awam tuh kan pijat ya. Oh iya benar-benar. Pijat gitu kan. Kadang kan nyeri tulang belakang misalnya lah ini tidak melibatkan saraf ya. Jadi nyeri tulang belakang. Nah, nyeri tulang belakang itu tadi saya bilang tadi ada komponen tulang, komponen otot, komponen saraf. Kalau komponen tulang sama komponen otot itu mungkin nyerinya hanya lokal saja di bagian pinggang atau punggungnya yang sakit ya. Nah, itu biasanya orang dipijat ya kan enak dia setelah itu. Nah, ini berarti nyeri tulang belakang yang disebabkan oleh otot itu spasme. Oke, Dok. Jadi tegang otot itu kan mungkin posisi kerja atau posisi apa yang terlalu membungkuk atau apa, itu otot itu lama-lama dia fatigue, dia spasme atau apa, nah itu menimbulkan nyeri. Nah, itu bisa dengan pijat ya, yang kita tidak bisa memungkiri juga ya, tukang pijatnya lah ya. Tukang pijat itu ya mereka berpengalaman juga ya, berpengalaman juga untuk yang disebabkan nyeri yang disebabkan oleh otot tadi ya. Kenapa? Karena ototnya tegang, jadinya dipijat supaya lemes lagi dia, relaksasi lah gitu ya lemes dokter. lagi, selesai ininya nyerinya itu. Begitu. Terus ada komponen lain ya. Kalau kita di medis mungkin lebih ke bagian fisioterapi. Fisioterapi. Dokter rehab medik. Nah, itu dia dengan modalitas ada dari mereka modalitasnya itu meringankan gejala sakit punggung, sakit pinggang ya, sakit leher mungkin kan ya. Ini kan salah satu bagian komponen dari tulang belakang juga. Fisioterapi. Ya, fisioterapi itu ya dia kerjanya juga seperti memijat, seperti memasas juga. Cuman dia ada modalitas lain seperti inframerah. Iya. Itu jadi lebih cepat lah dia ininya hilang nyerinya. Jadi nggak semata-mata walaupun saya dokter bedah harus dioperasi langsung. Kan operasi lah nih operasi gitu kan. Tidak demikian. Bahkan pun kalau dia sudah terjepit saraf, nyeri saraf yang menjalar. Tadi kalau tulang sama otot tadi nyerinya hanya lokal. Nah, kalau si saraf tadi terjepit dia nyerinya menjalar gitu kan. Jalar ke paha, ke betis, ke lutut gitu. Bahkan dia tidak harus juga dioperasi. Nah, kadang-kadang dengan obat-obatan atau kalau dia sakitnya hilang dengan obat-obatan atau dengan intervensi nyeri, misalnya disuntik atau dilakukan penyuntikan radiofrekuensi, itu sakitnya bisa hilang. Iya, karena kan dok kayak masyarakat di luar kan kalau udah berobat aja ke bedah saraf, aduh nanti aku dioperasi gitu kan dokter. Berarti nggak semua saraf kejepit itu dioperasi gitu ya dokter. Di rumah sakit USU juga saya kolaborasi juga dengan neuro, saraf dan yang lain. Jadi kalau memang tidak cocok untuk dioperasi, nggak akan dilakukan. Tidak, itu dia di fisioterapi dulu. Nanti sampai suatu saat kalau tidak sembuh, maka kembali lagi ke saya dari mereka. Nah, itu baru nanti ditangani, apakah dengan suntik, apakah dengan operasi. Jadi tidak langsung sebenarnya langsung di pembedahan gitu ya dokter. Kecuali kalau saraf tadi kalau dia terjepit sampai menyebabkan kelemahan. Nah, kalau nyeri saja, nyeri tulang belakang tidak semestinya harus operasi gitu. Iya. Yang indikasi operasi ini yang bagaimana dok? Kalau dia sudah lemah. Nah, kalau tadi kakinya sudah lemah, nah itu berarti penjepitannya sangat hebat. Nah, itu dilakukan misalnya masas, dilakukan inframerah, dilakukan obat-obatan, dia nyerinya saja hilang, tapi kelemahannya dia tidak kembali lagi gitu. Nah, makanya perlu operasi berarti untuk membebaskan saraf. Saraf terjepit itu bisa juga buat kelumpuhan lah gitu ya dokter. Jadi saraf itu kan fungsinya dua, ya. Umumnya fungsinya dua kan, secara umum merasa sama motorik ya. Jadi sensorik dan motorik ya. Untuk biasanya ini untuk anggota gerak lah, tangan, kaki kan.
motorik sama sensorik. Ya, kalau sensorik itulah timbul nyeri apa gitu kan. Kalau motorik dia kelemahan. Oke, Nah, jadi kalau misalnya motoriknya masih bagus, sensoriknya yang bermasalah, nyeri, nah itu ada step-stepnya tadi seperti fisioterapi, minum obat-obatan, ya, penyinaran infrared merah gitu. Nah itu bisa membantu. Ini. Kadang olahraga juga itu biasanya yang trauma. biasanya juga dari dokter fisioterapi, dokter rehab medik juga menyarankan olahraga untuk memperkuat ototnya. Jadi ototnya tidak gampang lelah, jadi tidak gampang spasme. Seperti itu ya dokter ya. Terus kan dokter, kan sekarang kan sedang ngetren nih sama sedang maju pesat penanganan nyeri punggung yang tanpa operasi. Iya dokter, itu bisa gimana sih pendapat dokter dengan itu tadi? Kalau misalnya tadi biasanya pada pasien-pasien yang nyeri saja ya, tidak ada disertai kelemahan ya. Iya. Nah, itu bisa kita lakukan intervensi namanya. Nah, jadi dia tidak dioperasi tapi disuntik. Oh, itu namanya disuntik ke sarafnya tadi dengan bantuan X-ray, disuntik ke sarafnya itu zat-zat anestesi dan zat-zat anti radang. Ya. Sehingga sakitnya itu bisa berkurang. Walaupun tidak hilang, biasanya sih pasien tuh sudah merasa puas walau dia turun saja 50% dia sudah puas dia. Jadi memang nggak bisa kita bilang sembuh ya, karena memang ya secara anatominya memang ada yang menjepit si saraf ya kan. Ya kalau sarafnya terjepit ya pasti timbul nyeri. Nah, kita kasih obat-obatan tadi melalui suntik tadi. Ada juga modalitas yang lain, radiofrekuensi ya. Jadi kalau suntik itu dimasukkan zat obat, kalau radiofrekuensi sama dia jarum juga, tapi nanti pakai listrik. Nah, ya, kata awamnya gitulah, listrik pakai radiofrekuensi, sehingga si saraf tadi tidak lagi merasakan nyeri gitu. Jadinya seperti dia dilumpuhkan sementara. Nah, jadi kadang bisa sampai 1 tahun bebas nyeri, kadang sampai 3 bulan bebas nyeri. Biasanya pada pasien-pasien yang saya anjurkan suntik ini, kalau yang penjepitannya sedikit, habis itu belum ada kelemahan di kakinya, itu saya anjurkan mereka. Atau yang sudah indikasi operasi tapi masih takut, ini ada saraf terjepit harus dioperasi. Dok, saya nggak mau operasi dok, saya takut. Tapi saya masih sakit ini dok, gimana? Oh ya bisa pakai sementara dengan suntikan tadi. Oh seperti itu ya dokter. Nah dokter, selanjutnya kan kita kan juga ada pertanyaan dari sosial media nih dokter. Dokter, ini ada pertanyaan dari Instagram dari Adlina. Pertanyaannya, bagaimana membedakan back pain karena muskular dengan neural? Itu yang tadi saya bilang tadi. Maksudnya tadi kan itu back pain yang saraf atau back pain yang muskular. Tadi yang penyebab sakit pinggang, sakit punggung ini itu ada banyak komponennya. Ada otot, ada tulang, ya, ada jaringan ikat. Kalau jaringan ikatnya itu infeksi atau meradang, dia sakit di situ, ya. Nah kalau tulang belakang ini kan terdiri dari ruas-ruas, misalnya lah kita bilang ruas nomor 4, ruas lumbal nomor 4 sakit gitu kan. Kalau dia tipe sakitnya itu dia lokal saja, ya, kalau istilahnya itu aksial saja, jadi hanya di pinggang saja, jadi pasien itu kalau ditanya di mana bu sakitnya, di belakang sini dok, sakit sekali, ada menjalar gitu, tidak ada. Nah itu biasanya itu otot atau tulang atau jaringan ikat lainnya, ya. Nah kalau otot seperti yang saya bilang tadi, itu paling gampang otot. Nah itu kenapa dia nyeri otot itu, karena dia spasme, karena dia tegang. Relaksasinya apa? Dengan masas, ya, dengan masas, dengan fisioterapi itu dia hilang biasanya, ya. Tapi kalau tulang
nyerinya juga aksial juga ya, aksial juga di satu tempat situ saja. Nah, itu tidak hilang sama massage ya. Mungkin modalitas lain, mungkin inframerah gitu dari sejawat rehab medik ya. Mungkin itu bisa meringankan yang asal muasalnya dari tulang tadi. Kalau jaringan ikat lainnya atau terkena infeksi ya mungkin berobat infeksinya, hilang infeksinya, hilang nyerinya. Kalau saraf itu jadi kalau ruas-ruas tulang belakang itu antara ruas sama ruas itu keluar saraf, akar saraf. Yang dia mempersarafi spesifik pada daerah persarafannya yang istilahnya dermatom. Nah, kalau dia terjepitnya di situ, nah ketika area yang dipersarafinya itu nyeri. Nah, itu tandanya saraf. Kalau terjepit nyeri yang disebabkan saraf, jadi dia nyeri yang menjalar kata. Jadi awalnya mungkin di pinggang, terus kok sakitnya kok ke jempol kaki gitu kan. Nah itu sakit karena terjepit saraf lah, neuronal. Oke. Nah, terima kasih ya dokter. Jadi untuk sobat sehat rumah sakit jangan ragu jika mengalami keluhan kayak nyeri di tulang belakang, bisa langsung ke rumah sakit USU, bisa bertemu dan konsultasi bersama dokter Denny. Nah, dokter, sebelum kita menutup podcast pada hari ini, jadi apa nih nasihat dan pesan dokter kepada sobat rumah sakit di luar sana untuk aware gitu atau mereka lebih menjaga gitu, Dok? Jadi di masyarakat kadang nyeri tulang belakang ini banyak sebenarnya di masyarakat, cuman karena takut berobat gitu kan, takut nanti ke dokter bedah ya nanti dibedah gitu. Nah, jadi tidak seperti itu ya. Kita ada step-stepnya juga ya. Biasanya kalau dia tidak cocok dengan kriteria bedah, dia seperti tadi dikonsulkan ke rehabilitasi medik untuk fisioterapi atau dikonsulkan ke saraf untuk dapat obat-obatan ya. Nah, dan kalaupun misalnya nanti ada tindakan bedah ya, tapi masih belum berani lah untuk operasi, kita ada modalitas lain yaitu tadi suntik tadi ya. Suntik dengan zat obat atau dengan listrik dengan radiofrekuensi tadi. Jadi seperti itu ya dokter. Oke, nah sobat rumah sakit USU, demikianlah podcast pada hari ini. Semoga informasi yang didapatkan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Dan terima kasih juga dokter Denny. Sama-sama Kak Fani. Telah meluangkan waktunya ya dok untuk hadir di podcast pada hari ini. Terima kasih juga kepada sobat rumah sakit yang tetap setia nonton dari awal sampai akhir. Pokoknya kalian luar biasa lah. Nah, jangan lupa untuk terus pantengin dan tunggu episode selanjutnya karena akan selalu ada materi seputar kesehatan menarik untuk dibahas. Jika ada sobat rumah sakit yang ingin komen atau kasih masukan, bisa langsung di kolom komentar di bawah atau menghubungi official account Instagram kami @rumahsakit.usu. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.